Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Mutakin dengan NIM 1263052011023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian fonologi syair dalam bentuk video, yang mana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diadakan oleh dosen ilmu Al-Aswad, yaitu Ustazah Asna Andriani, Sarjana Humaniora. Nah, langsung saja, apa sih yang terdapat pada kajian fonologi syair? Yang pertama yakni membahas tentang yang pertama pengertian fonologi. Yang kedua yakni proses terjadinya fonologi. Yang ketiga jenis-jenis proses fonologi. Yang keempat yakni analisis syair melalui proses fonologi. Nah, langsung saja ya, simak baik-baik agar antum semua paham. Hehehe. Yang pertama yakni pengertian fonologi. Pengertian fonologi yaitu ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi fonem, bahasa dan distribusinya. Fonologi juga dapat diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Yang kedua yakni proses terjadinya fonologi. Nah, proses terjadinya fonologi yaitu terjadi apabila dua morfem berhubungan atau diucapkan sesudah yang lain, sehingga menimbulkan perubahan pada fonem atau pada fonem-fonem yang bersinggungan. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab sangat bergantung pada lingkungannya atau pada fonem-fonem lain yang berada di sekitarnya. Misalnya fonem O, kalau berada pada sila bertutup akan berbunyi O, seperti contoh bodoh, balok, kolong. Dan kalau berada pada silabel terbuka akan berbunyi O, seperti contoh obat. Nah, dan juga orang. Perubahan yang terjadi pada kasus fonem O bahasa Indonesia itu bersifat fonetis atau tidak mengubah fonem O yang menjadi fonem lainnya. Yang ketiga yakni jenis-jenis proses fonologis. Jenis-jenis proses fonologis yakni terdiri dari 11 macam. Yang pertama yakni proses asimilasi, yang kedua netralisasi, yang ketiga diftongisasi, yang keempat monoftongisasi, yang kelima epentesis, yang keenam metasesis, yang ketujuh pemunculan fonem, yang kedelapan pelepasan fonem, yang ke-9 peluluan, yang ke-10 pengubahan fonem, dan yang terakhir yang ke-11 yakni pergeseran fonem. Yang keempat yakni analisis syair melalui proses fonologi. Nah, kali ini peneliti mengambil beberapa jenis proses fonologi untuk menganalisis puisi lama. Dalam hal ini yang disebutkan adalah atau yang dijelaskan adalah sebuah pantun. Simak di bawah ini ya. Proses fonologi yang pertama yakni proses asimilasi. Proses asimilasi yaitu merupakan suatu proses fonologi yang bunyinya mengalami perubahan bunyi yang mirip atau hampir sama dengan bunyi-bunyi lain yang berada di lingkungannya. Seperti contoh pantun akar putih melilit selasi, selasi tumbuh di ujung taman, kalungan putih junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Pada pantun tersebut terdapat 11 komponen kata yang termasuk dalam kelompok proses asimilasi. Di antara lainnya yakni kata selasih, terdiri dari fonem S, E, L, A, S, I, H, dan kata kasih
yang terdiri dari fonem K, A, S, I, H yang diyakini memiliki kesamaan bunyi atau berasimilasi. Sebegitu juga dengan kata taman yang terdiri dari fonem T, A, M, A, N. Begitu juga kata zaman yang terdiri dari fonem Z, A, M, A, N. Yang selanjutnya yakni proses diftongisasi. Proses diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Seperti contoh, ranah Minang aman sentosa, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, jangan dikata bercerai lama, nan sehari rasa sebulan. Pada pantun yang telah disebutkan di atas tadi mengalami proses diftongisasi yang didapatkan, yaitu bunyi vokal tunggal monoftong O pada kata sentosa menjadi sentausa dengan menggunakan vokal rangkap diftong A, U. Nah, yang selanjutnya yakni proses monofotongisasi. Proses monofotongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi bunyi vokal tunggal atau monoftong. Seperti contoh, ramai orang bersorak-sorak, mana buk gendang dengan rebana, alangkah besarnya hati awak mendapat baju dengan celana. Pada pantun yang telah disebutkan tadi terdapat kata-kata yang diyakini mendapat proses monofotongisasi, yaitu kata ramai. Ini sering diucapkan menjadi kata rame dengan bunyi vokal rangkap AI yang mengalami perubahan menjadi vokal tunggal E. Yang selanjutnya yakni proses penghilangan fonem. Proses penghilangan fonem yaitu penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Seperti contoh, hati-hati menyeberang, jangan sampai titian patah, hati-hati di rantau orang, jangan sampai berbuat salah. Nah, pada puisi tersebut didapatkan kata-kata yang diyakini mengalami penghilangan fonem atau zeroisasi, yaitu kata menyeberang yang sering diucapkan yakni kata menyeberang. Perubahan ini terjadi karena hilangnya fonem E yang mana suku katanya yakni berasal dari kata be tanda strip rang. Yang selanjutnya yakni proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem yaitu perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal atau konsonan tertentu di antara dua vokal atau konsonan untuk memperlancar sebuah ucapan. Seperti contoh, makan durian satu seruang, isinya enak, kulit berduri, orang punya menghitung uang, hamba menunggu menghitung jari, menghitung hari. Pada puisi tersebut terdapat pantun tersebut terdapat kata-kata yang mengalami penambahan fonem atau anaptiksis, yaitu kata seruang yang diucapkannya menjadi seruang dan kata uang diucapkan menjadi uang. Perubahan ini terjadi karena fonem W memiliki kemiripan dengan bunyi rangkap UA, sehingga ketika diucapkan akan terdengar seperti bunyi yang sama. Dan yang terakhir yakni proses netralisasi. Proses netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Seperti contoh, Tanjung Bemban tampaknya redup, tampak nan dari Tanjung Mengkilu, menaruh dendam seumur hidup, rasanya hidup terlalu pilu. Nah, pada
puisi tersebut terdapat kata yang termasuk dalam proses netralisasi, yaitu kata redup dan hidup. Dalam hal ini kedua kata tersebut fonem P pada silaba akhir kata redup dan hidup mengalami bunyi yang persis sama dengan fonem P pada kata kutub. Sudah sih, begitu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan di hati kalian semua, saya pribadi selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.